Berani melakukan perubahan dan melawan korupsi adalah sesuatu yang membuat kita lebih dihargai. Halo, perkenalkan nama saya Dorothea Hoi Ulun, NIM 2022 55058, Fakultas Kehutanan Universitas Papua. Peranan mahasiswa dalam mencegah korupsi. Ada dua, yaitu pemahaman perilaku korupsi dari diri sendiri, lingkungan, kampus, masyarakat luas, serta pemerintah. Yang kedua, strategi yang dapat dilakukan mahasiswa untuk mencegah berbagai bentuk tindakan korupsi. Pemahaman perilaku korupsi dari diri sendiri, yaitu sesuatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. Pemahaman perilaku korupsi di lingkungan adalah sesuatu tindakan yang tak terpuji yang dilakukan seseorang dalam lingkungan keluarga, bertetangga, dan pejabat dalam masyarakat, yaitu menyogok, menyuap, mengambil sesuatu yang bukan miliknya, dan waktu. Pemahaman perilaku korupsi di kampus. Korupsi yang terjadi di lingkup mahasiswa itu seperti koruptif, dan perilaku koruptif tersebut seperti menyontek, nitip absen terlambat, plagiat, proposal palsu, dan gratifikasi ke dosen. Pemahaman perilaku korupsi di masyarakat luas, yaitu penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Pemahaman perilaku korupsi dalam pemerintahan adalah suatu tindakan menyimpang untuk mendapatkan kekayaan dan keuntungan pribadi menggunakan uang rakyat atau negara secara ilegal dengan menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan. Strategi yang dapat dilakukan mahasiswa untuk mencegah berbagai bentuk tindakan korupsi. Untuk dapat berperan secara optimal dalam pemberantasan korupsi adalah pembenahan terhadap diri dan kampusnya. Dengan kata lain, mahasiswa harus mendemonstrasikan bahwa diri dan kampusnya harus bersih dan jauh dari perbuatan korupsi. Untuk mewujudkan hal tersebut, upaya pemberantasan korupsi dimulai dari awal masuk perkuliahan. Pada masa ini merupakan masa penerimaan mahasiswa, di mana mahasiswa diharapkan mengkritisi kebijakan internal kampus dan sekaligus melakukan pressure kepada pemerintah agar undang-undang yang mengatur pendidikan tidak memberikan peluang terjadinya korupsi. Di samping itu, mahasiswa melakukan kontrol terhadap jalannya penerimaan mahasiswa baru dan melaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang atas penyelewengan yang ada. Selain itu, mahasiswa juga melakukan upaya edukasi terhadap rekan-rekannya ataupun calon mahasiswa untuk menghindari adanya praktik-praktik yang tidak sehat dalam proses penerimaan mahasiswa. Selanjutnya adalah pada proses perkuliahan. Dalam masa ini perlu penekanan terhadap moralitas mahasiswa dalam berkompetisi untuk memperoleh nilai yang setinggi-tingginya tanpa melalui cara-cara yang curang. Upaya preventif yang dapat dilakukan adalah dengan jalan membentengi diri dari rasa malas belajar. Hal krusial lain dalam masa ini adalah masalah penggunaan dana yang ada di lingkungan kampus. Untuk itu diperlukan upaya investigatif berupa melakukan kajian kritis terhadap laporan-laporan pertanggungjawaban realisasi
penerimaan dan pengeluarannya. Sedangkan upaya edukatif penumbuhan sikap anti korupsi dapat dilakukan melalui media berupa seminar, diskusi, dan dialog. Selain itu, media berupa lomba-lomba karya ilmiah, pemberantasan korupsi, ataupun melalui bahasa seni baik lukisan, drama, dan lain-lain juga dapat dimanfaatkan. Selanjutnya pada tahap akhir perkuliahan, di mana pada masa ini mahasiswa memperoleh gelar kesarjanaan sebagai tanda akhir proses belajar secara formal. Mahasiswa harus memahami bahwa gelar kesarjanaan yang diemban memiliki konsekuensi berupa tanggung jawab moral, sehingga perlu dihindari upaya-upaya melalui jalan pintas. Dengan kekuatan yang dimilikinya berupa semangat dalam menyuarakan dan memperjuangkan nilai-nilai kebenaran, serta keberanian dalam menentang segala bentuk ketidakadilan. Mahasiswa menempati posisi yang penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kekuatan tersebut bagaikan pisau yang bermata dua. Di satu sisi, mahasiswa mampu mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk bertindak atas ketidakadilan sistem, termasuk di dalamnya tindakan penyelewengan jabatan dan korupsi. Sedangkan di sisi lain, mahasiswa merupakan faktor penekan bagi penegakan hukum bagi pelaku korupsi serta pengawal bagi terciptanya kebijakan republik yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.